Oke, masih dalam seri Yesus bukan Allah menurut Dr. Erastus Sabdono. Kalau di bagian lalu saya sudah membahas tentang Yesus itu bukan Allah tetapi anak domba Allah. Lalu yang kedua, Yesus itu bukan Allah tetapi anak Allah. Jadi dia membedakan antara anak domba dengan Allah, lalu anak Allah dengan Allah. Nah, saya sudah menjawab itu di video saya sebelumnya. Sabdono tidak menganggap Yesus itu adalah Allah karena bagi dia Yesus hanyalah manusia 100% tanpa keilahian. Berbeda dengan posisi kita yang memahami Yesus adalah Allah dan manusia 100%. Jadi Allahnya 100%, manusia 100%. Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Tapi Sabdono berbeda. Yesus hanya manusia sepenuhnya. Itu sebab dia melontarkan pernyataan-pernyataan yang mengkontra posisi Yesus sebagai Allah. Dan kali ini dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Elohim Yahweh. Nah, mari kita melihat videonya bersama. Sangat jelas bahwa Yohanes Pembaptis sebagai saksi yang benar menyatakan bahwa Yesus anak domba Allah. Yesus bukan Elohim Yahweh, bukan Allah sendiri. Jadi Sabdono mengatakan bahwa Yesus bukan Elohim Yahweh, bukan Allah sendiri. Tetapi Yesus adalah anak Allah yang mengenakan firman, mengenakan logos. Tapi dia bukan Yahweh itu sendiri. Oke, jadi yang pertama yang harus kita pahami bahwa istilah Yahweh itu adalah berasal dari 4 huruf mati atau disebut dengan tetragrammaton, 4 huruf mati, yaitu YHWH atau YHVH, Yod, He, Vav, He ya. Itu adalah nama Allah yang disampaikan kepada Musa dalam Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku untuk selama-lamanya. Kata Tuhan di dalam ayat yang 15, itu ditulis dalam huruf besar semua, dan itu menunjuk kepada Yahweh. Sehingga di ayat 15 dikatakan, beginilah yang kau katakan kepada orang Israel, Tuhan huruf besar semua, maksudnya Yahweh, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, itulah sebutanku untuk turun-temurun. Jadi jelas berdasarkan teks ini nama Allah kita itu adalah YHWH ya, atau disebut dengan Yahweh. Nah, ketika Allah memberitahukan namanya kepada Musa pada waktu itu dalam Keluaran pasal 3, saat itu Musa pasti tahu persis bagaimana mengucapkan 4 huruf mati itu. Dia pasti tahu. Tapi pada abad pertama, sesuai dengan literatur yang saya baca, itu dikatakan bahwa bangsa Yahudi itu pada umumnya tidak mengucapkan tetragrammaton itu ya, 4 huruf mati itu. Mereka menghindari pengucapan itu untuk apa? Untuk menghindari penyalahgunaan atau pencemaran terhadap nama tersebut. Bagi mereka itu nama yang sakral, sehingga mereka menghindari mengucapkan kata tersebut. Lalu bagaimana caranya ya saat mereka membaca gulungan perjanjian lama yang berbahasa Ibrani, mereka akan melafalkan itu sebagai Adonai atau Tuhan. Dan praktek ini telah dimulai sejak abad yang kedua atau abad ketiga sebelum Masehi. Karena telah berabad-abad tidak diucapkan lagi, maka tidak ada yang tahu persis bagaimana menyebutkan 4 huruf mati itu, YHWH. Sehingga ada variasi penyebutan. Kalau kelompok saksi Yehua mengatakan atau menyebut sebagai Yehua. Tetapi ada juga orang yang melafalkan sebagai Yehova. Ada juga sebagian teolog yang lebih condong ke sebutan Yahweh. Ada Yehua, Yehova, lalu Yahweh. Dan saya sendiri mengikuti penggunaan sebutan Yahweh untuk tetragrammaton itu. Jadi ada variasi penyebutan, tapi walaupun ada ragam pelafalan, namun substansi yang dibicarakan itu tetap sama. Itu merujuk kepada Allah sejati, Allah yang esa yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi tidak ada masalah dengan perbedaan variasi penyebutan tersebut. Inti yang mau disampaikan, esensinya itu tetap sama.
menunjuk kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, sekarang yang menjadi fokus kita, seperti yang dikatakan Eros Sabdono, Yesus itu bukan Elohim Yahweh, maksudnya bukan Allah Yahweh. Apakah Yesus itu bukan Yahweh? Ada banyak perdebatan apakah Yesus memang pantas disebut sebagai Yahweh atau tidak. Sekte-sekte seperti Unitarian dan Saksi Yehova mengatakan Yesus itu bukan Yahweh. Dan ini juga adalah posisi daripada Eros Sabdono, seperti saya katakan tadi, yang menganggap Yesus hanya sekedar wadah yang didiami oleh Yahweh, yang didiami oleh Bapa, atau dimasuki oleh Logos. Tetapi bukan Yahweh itu sendiri. Yahweh hanya merujuk kepada Bapa. Anak atau Yesus ini hanya disebut anak Allah, anak domba, tapi bukan Yahweh. Nah, Alkitab tentu saja mencatat Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Robert M. Bauman menyatakan dalam bukunya bahwa Yesus sebagai Yahweh itu dicatat di dalam sepanjang Perjanjian Baru. Dinyatakan dalam kitab-kitab Injil, dalam kitab Kisah Para Rasul, dalam tulisan-tulisan Paulus, termasuk tulisan daripada Rasul Petrus. Tetapi sebetulnya bukan hanya di Perjanjian Baru saja, namun juga di dalam Perjanjian Lama juga dinyatakan. Saya akan memberikan beberapa buktinya. Pertama, teks-teks yang mencatat bahwa Yesus adalah Yahweh itu tercatat di bagian awal daripada kitab-kitab Injil, yaitu pernyataan persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Saudara bisa baca dalam Matius pasal 3 ayat 3, Markus 1 ayat 3, Lukas 3 ayat 4, lalu saudara bisa bandingkan Lukas 1 ayat 16, kemudian Yohanes 1 ayat 23. Mari kita melihat teks-teksnya. Matius 3 ayat 3. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Markus 1 ayat 3. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lukas 3 ayat 4. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bandingkan sekarang Yohanes 1 ayat 23 juga. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Saudara, teks-teks tersebut sedang membicarakan satu pribadi yang nanti akan datang, yang nantinya akan membaptis orang percaya dengan Roh Kudus. Itu konteks daripada ayat-ayat tersebut. Saudara bisa melihat dalam keempat Injil yang sudah saya sampaikan tadi. Dan secara pasti orang yang membaptiskan manusia itu dengan Roh Kudus itu adalah menunjuk kepada Yesus Kristus. Saya sudah membahas ini ketika menanggapi baptisan Philip Pantova. Nah, ternyata ayat-ayat tersebut merupakan penggenapan daripada nubuatan yang sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya sekitar 700 atau 750 tahun sebelum kelahiran pada Yesus. Di mana ayatnya? Yesaya 40 ayat yang ketiga. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Perhatikan kata Tuhan di dalam ayat tersebut dengan huruf besar semua, dan itu dalam bahasa aslinya itu tertulis YHWH atau YHWH. Dan keempat Injil kemudian menerapkan YHWH atau Yahweh itu untuk Yesus di dalam keempat teks yang sudah saya bacakan tadi. Berarti kesimpulannya apa? Yesus yang dipersiapkan jalannya oleh Yohanes, yang disebut sebagai Tuhan oleh Yohanes itu menunjuk kepada Yahweh itu sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau tadi kitab-kitab Injil, sekarang kita masuk dalam kitab Kisah Para Rasul. Masih sama, penulisnya adalah Lukas yang juga menulis Injil Lukas. Dalam Kisah 1 ayat 24, kalau sudah baca, itu mencatat ketika para murid menanti Roh Kudus, mereka kemudian berdoa kepada Yesus dan memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan, ya, Kurios, dan bahwa ia mengetahui isi setiap hati manusia. Kisah 1 ayat 24. Mereka semua berdoa dan berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Jadi ini ketika 12 murid Tuhan itu, kemudian satu orang sudah mengkhianat, bunuh diri si Yudas itu, kemudian mereka mencari pengganti, lalu mereka berdoa,
Ya Tuhan, ini merujuk kepada Yesus, mereka berdoa kepada Yesus, Engkaulah yang mengenal isi hati semua orang. Tunjukkanlah siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini. Nah, tahukah saudara, ketika dikatakan Tuhan yang mereka arahkan doanya itu bisa mengenal hati semua orang, itu apa saudara? Itu adalah sifat-sifat atau atribut yang hanya dimiliki oleh Yahweh, yang hanya dimiliki oleh Allah. Kalau Yesus hanya manusia 100% seperti yang dianggap oleh Erastus Sabdono, maka dia tidak mungkin bisa mengenal hati semua orang. Itu harus adalah Allah, harus adalah Yahweh itu sendiri. Karena itu atribut ilahi yang tidak bisa dimiliki oleh yang non-ilahi. Tahukah saudara, ternyata atribut ilahi itu yang hanya bisa dimiliki oleh Allah itu ternyata juga dimiliki oleh Yesus. Saudara lihat ya, dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 39. Maka engkau pun kiranya mendengarkan di sorga tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya mengampuni, bertindak, dan membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan segala kelakuannya. Karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Kata engkau dalam ayat itu diberi huruf kapital E, huruf kapital oleh Lembaga Alkitab Indonesia, karena itu merujuk kepada Yahweh yang konteksnya itu dibicarakan di dalam ayat sebelumnya, di dalam ayat yang ke-28. Ternyata Tuhan yang dibicarakan oleh Kisah Rasul 1 ayat 24 itu sosok yang menjadi sasaran doa para murid yang disebut sebagai Ya Tuhan itu ternyata memiliki atribut yang sama dengan Yahweh, di mana Yahweh juga menurut 1 Raja-Raja 8 ayat 39 adalah pribadi yang mengenal hati semua anak manusia. Tidak ada manusia biasa, bahkan nabi atau rasul dan para malaikat dapat mengetahui isi hati seseorang selain daripada Allah itu sendiri, selain daripada Yahweh itu sendiri. Dan dengan demikian, pada saat Lukas mencatat Yesus mengetahui isi hati semua manusia, itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Yang ketiga, ayat yang terkenal Roma 10 ayat 9-13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, saksi Yehova mengganti kata Tuhan, ya, kurios dalam ayat 9 itu menjadi Tuhan. Tetapi di ayat 13 mereka mengganti nama Tuhan di sana dengan Yehuwa. Oke, ini suatu hal yang menarik. Dan saudara, kata Tuhan dalam Roma 10 ayat 13 tidak mungkin menunjuk kepada Yehuwa. Di dalam ayat itu ya, tidak mungkin, tetapi menunjuk kepada Yesus. Pasti menunjuk kepada Yesus. Mengapa demikian? Karena memang kata Yehuwa tidak muncul di sana. Dan konteks ayat tersebut sedang bicara tentang Yesus. Kenapa ayat 13 bukan bicara tentang Yehuwa yang sengaja dipelintir oleh saksi Yehuwa itu menunjuk kepada Bapa itu sendiri? Kenapa? Karena ada beberapa alasan. Pertama, kata-kata Yesus adalah Tuhan dalam Roma 10 ayat 9 itu menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dengan Tuhan dalam Roma 10 ayat 13 itu adalah Yesus. Karena di ayat 9 dikatakan Yesus adalah Tuhan. Ya, tidak mungkin ayat 9 menyebutkan istilah Tuhan yang merujuk kepada Yesus kemudian mendadak berubah menjadi ayat 13 menunjuk kepada Yehuwa atau Yahweh. Tidak mungkin ya. Jadi ayat 9 menyebutkan Yesus adalah Tuhan, maka ayat 13 yang dimaksud dengan Tuhan itu adalah Yesus itu sendiri. Yang kedua, Roma 10 ayat 11 merupakan kutipan dari Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Kata batu atau batu penjuru di sini menunjuk kepada Yesus, dan karena itu kata Dia di dalam Roma 10 ayat 11 juga pasti menunjuk kepada Yesus.
ketiga, konteks Roma 10 ayat 13, seperti saya katakan tadi, itu bicara tentang Yesus. Kalau sudah baca Roma 10 ayat 14 sampai 15, sekali lagi, itu konteksnya bicara untuk Yesus ya. Siapa yang berseru kepadanya, jika mereka tidak percaya, bagaimana dapat percaya? Kalau tidak mendengarkan Dia, bagaimana mendengarkan tentang Dia? Jika tidak ada yang memberitakannya, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Kata Dia di sana itu menunjuk kepada Yesus. Sehingga Roma pasal 10 ayat 13 itu bicara tentang Yesus ya, bukan Yehua. Menurut Perjanjian Baru ya, Roma 10 itu. Roma 10 ayat 13 ya, Roma 10 ayat 13 kan berkata begini, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kata Tuhan itu siapa? Memang konteks bicara tentang Yesus. Memang ayat ini bicara tentang Yesus. Kalau kita berseru kepada Tuhan Yesus, kamu akan diselamatkan. Tapi siapakah Tuhan yang maksud itu? Ternyata Roma 10 ayat 13 itu merupakan kutipan daripada Yoel pasal 2 ayat 32 yang berkata, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, huruf besar semua, Yahweh berarti akan diselamatkan. Jadi Yoel berkata, barang siapa berseru kepada nama Yahweh akan diselamatkan. Faktanya ternyata di Roma pasal yang ke-10, ketika kita berseru kepada nama Tuhan, kepada Yesus Kristus, kamu diselamatkan. Ternyata Yoel juga mengatakan, keselamatan itu adalah Yahweh. Di sini kita simpulkan bahwa Yesus itu adalah Yahweh sendiri. Karena yang bisa menyelamatkan umat manusia dari dosanya, itu hanyalah Yahweh. Lagi-lagi tidak bisa dikerjakan oleh manusia yang hanya 100% saja, seperti yang dianggap oleh Dr. Erastus Sabdono. Maka sekali lagi di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 13 ini bicara tentang Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Masih banyak ayat-ayat lain yang mencatat Yesus adalah Yahweh, seperti dalam tulisan-tulisan Paulus yang lain, dalam kitab Roma misalnya, lalu 1 Korintus, kemudian di kitab Filipi dan sebagainya, termasuk dalam tulisan Rasul Petrus. Nah, kalau saya mau membahas itu semua akan memakan waktu yang begitu panjang. Saya hanya memberikan 3 contoh teks saja ini yang dengan mutlak membuktikan bahwa tuduhan Dr. Erastus Sabdono yang mengatakan bahwa Yesus bukan Yahweh atau bukan Elohim Yahweh, bukan Allah Yahweh, itu hanyalah klaim yang tidak berdasar sama sekali. Jika Yesus bukan Yahweh di Perjanjian Lama, maka Dia adalah Yesus yang lain di dalam Perjanjian Baru, dan itu jugalah yang diyakini oleh Erastus Sabdono. Sabdono dalam hal ini sedang memberitakan Injil yang lain, Injil yang berbeda, Yesus yang berbeda, Yesus yang lain yang tidak dinyatakan di dalam Alkitab. Kenapa? Karena dia mengatakan Yesus itu hanya 100% manusia, tanpa keelean, Dia bukan Allah sejati, dan Dia juga bukan Elohim Yahweh, bukan Yahweh itu sendiri. Faktanya, Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Dan demikian sekali lagi, Dr. Erastus Sabdono telah mengajarkan ajaran yang berbeda, yang bertentangan dengan kitab suci.